Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air di berbagai bidang, yang mana sedang menantikan keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes. Nah, tentunya ini adalah satu pergumulan dan satu doa dari Bapak Ibu. Semoga impian menjadi ASN ini bisa dikabulkan oleh pemerintah di tahun 2023 tahun ini. Terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, ada satu informasi yang disampaikan oleh salah seorang pejabat daerah yang mana anggaran gaji P3K masih sangat banyak. Maka dengan demikian tidak ada kendala hal pengangkatan honor menjadi ASN P3K. Nah, di sini disampaikan bahwa sesuai dengan informasi jpn.com yang mana Desi Sandra mengatakan anggaran gaji P3K masih sangat banyak. Nah, tentunya terkait dengan hal ini, Bapak Ibu simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan jangan lupa beri dukungan dengan channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. jpnr.com mencatat satu informasi. Gorontalo Utara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Desi Sandra Mariana Datau, meminta pemerintah daerah setempat segera mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ada apa desakan ini dari Ketua DPRD Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo? Karena memang melihat bahwa dana gaji untuk P3K ini sudah tersedia banyak, maka tidak ada alasan untuk pengangkatan honorer karena anggaran gaji. Sebagaimana disampaikan bahwa anggaran gaji untuk P3K sangat banyak, maka suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer diangkat menjadi ASN P3K. Masih ada kuota P3K yang perlu diisi. Di sini disampaikan dengan tegas. Saya berharap Pemda segera merekrut untuk mengisi kuota yang masih tersedia. Ini kata Desi di Gorontalo pada Senin 17 Juli, 2 hari yang lalu. Nah, ini informasi terbaru Bapak Ibu ya. Ini terbukti ke kita bahwa memang anggaran gaji untuk pengangkatan honor menjadi ASN itu sudah tersedia. Nah, pertanyaan apakah daerah lain juga seperti itu? Tentunya ini satu pertanyaannya dan kita yakin bahwa anggaran gaji P3K masing-masing daerah itu sudah tersedia. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah pusat merancang agar tenaga honorer non-ASN, termasuk pegawai tidak tetap atau PTT, dan guru tidak tetap atau GTT, di daerah yang penghasilannya terbatas dapat meningkat kesejahteraan mereka melalui rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, alokasi anggaran untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini di daerah ini masih sangat tersedia, mengingat kotanya belum tercapai. Nah, ini informasi jelas Bapak Ibu ya, bahwa memang anggarannya masih tersedia karena kuota pengangkatan ASN P3K sebelumnya belum tercapai. Hal ini nampak jelas pada alokasi anggaran melalui dana alokasi umum atau DAU bermerek PEP3K yang mencapai 62 miliar lebih. Jadi dengan tegas disampaikan katanya, saya harap Pemda segera mencari solusi terbaik untuk merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, memanfaatkan anggaran yang ada. Ini kata Desi selaku Ketua DPRD. Beliau mengatakan kondisi saat ini PTT masih belum jelas statusnya. Perpanjangan kontrak PTT belum jelas. Apakah ada diperpanjang atau memang hanya sampai pada Juni 2023? Tentu ini adalah satu pertanyaan yang perlu kita ketahui apa kira-kira solusinya. Ini perlu dijelaskan secara transparan, kata Desi. Jika akan diperpanjang, tentu segera harus diberi solusi terbaik. Jika tidak lagi, maka Pemda diharapkan segera merekrut P3K. Jadi anggaran gaji untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini masih sangat banyak. Totalnya mencapai 62 miliar lebih.
Jadi saat ini masih tersisa sekitar 34 miliar lebih. Ini harus dimanfaatkan. Cepat buka rekrutmen P3K agar anggaran tersebut terserap Cetus Desi selaku Ketua DPRD di daerah Gorontalo. Jadi dia mengatakan, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membiarkan ribuan PTT di daerah ini menjadi pengangguran. Apalagi amanat pemerintah pusat melalui rekrutmen. Bagi pemerintah dengan perjanjian kerja atau melalui rekrutmen P3K, harapannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para honorer. Ingat Bapak Ibu ya, harapannya demi kesejahteraan para honorer. Kalau pemutusan kerja diterapkan, maka pemerintah daerah tentu wajib menyiapkan lapangan kerja. Ada apa? Karena tidak membiarkan honorer ini untuk menjadi pengangguran. Karena ketika menjadi pengangguran tentunya ini adalah masalah baru yang akan dijumpai oleh daerah, bahkan negara pada umumnya. Jadi jangan dibiarkan SDM yang kita miliki menjadi pengangguran. Jangan biarkan pula anggaran P3K tidak dimanfaatkan. Ini kata Desi. Dia berharap pemerintah daerah segera menyampaikan kendala yang dihadapi terkait dengan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau terkait dengan persoalan P3K. Macetnya di mana harus jelas. Apakah regulasi atau kualitas SDM? Ini perlu dijelaskan oleh pemerintah daerah ke DPRD untuk dicarikan solusi terbaik. Juga, kata Desi. Aliansi Peduli Gorontalo Utara Andi Buna mengatakan pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk segera memperpanjang kontrak PTT ini supaya mereka merasa keadilan yang ada itu diterapkan kepada mereka. Dengan diperpanjang kontrak PTT ini, maka jelas mereka benar-benar bangga dan senang karena memang kontribusinya selama ini sebagai PTT sangat dihargai oleh pemerintah. Jadi di sini disampaikan, kami menyampaikan permintaan itu ke DPRD untuk diperjuangkan. Sebab nasib PTT ini dipikirkan juga oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah wajib menerjemahkan dengan baik. Di antaranya melalui rekrutmen P3K katanya. Solusi yang akhir-akhir ini sedang diperbincangkan secara publik ini masih hangat bahwa yang menjadi solusi honorer selama ini yaitu dengan direkrut menjadi ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Baik P3K full time, demikian dengan P3K part time. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, mengatakan jumlah honorer yang telah beralih status menjadi P3K 2022 mencapai 267 orang. Tahun 2023 ini untuk tenaga kesehatan mencapai 371 orang, guru 372 orang, dan tenaga teknis 67 orang. Jadi totalnya mencapai 1077 orang. Sisanya yaitu 453 orang tenaga kesehatan, 386 orang guru, dan 1177 orang tenaga teknis. Totalnya mencapai 2016 orang. Pemerintah daerah katanya sementara berupaya agar 2016 orang honorer ini dapat beralih status menjadi tenaga P3K. Demikian informasinya. Selamat kepada Bapak Ibu honorer yang sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.